bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoke Kirania Zahra. Perwakilan dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan tentang RMS atau Republik Maluku Selatan. Di sini ada anggota-anggota kelompok saya, diantaranya Delia, Jaki Saipan, Yeli, M. Ripki, dan LG. Latar belakang pemberontakan Republik Maluku Selatan adalah gerakan separatis yang terjadi di Indonesia pada awal 1950-an. Latar belakangnya bermula dari ketidakpuasan sejumlah masyarakat Maluku terhadap integrasi ke dalam Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, wilayah Maluku yang dulunya bagian dari Hindia Belanda menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Namun ketika RIS dibubarkan pada tahun 1950 dan Indonesia menjadi negara kesatuan, beberapa kelompok di Maluku merasa bahwa kepentingan mereka diabaikan dan bahwa otonomi mereka terancam. Pada 25 April 1950, para pemimpin dari Ambon dan beberapa daerah di Maluku memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan sebagai negara merdeka yang terpisah dari Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Soumokil dan didukung oleh sebagian militer kolonial yang masih setia pada Belanda. Namun pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno menolak keberadaan RMS dan melancarkan operasi militer untuk menumpas pemberontakan tersebut. Pada akhir 1950, kekuatan militer RMS berhasil dihancurkan oleh TNI dan Soumokil melarikan diri ke Pulau Seram. Ia ditangkap pada tahun 1963 dan dieksekusi pada 1966. Meskipun demikian, pemerintah RMS di pengasingan masih ada di Belanda hingga saat. Berikut tokoh-tokoh Maluku Selatan: Christian Robert Stephen Soumokil, Dr. Leimena, Alexander Evan Kawilarang. Kronologinya, yang pertama, awal kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1949. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, wilayah Maluku menjadi bagian dari Republik Indonesia yang baru terbentuk. Namun, setelah Belanda mencoba kembali menguasai Indonesia, terbentuklah Republik Indonesia Serikat pada 1949, di mana Maluku menjadi salah satu negara bagian. Yang kedua, pembubaran RIS dan kekecewaan di Maluku 1950. Pada tahun 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Yang ketiga, proklamasi RMS 25 April 1950. Pada tanggal 25 April 1950, para pemimpin dari Ambon dan beberapa wilayah lain di Maluku memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan sebagai negara yang merdeka dan terpisah dari Indonesia. Yang keempat, operasi militer Indonesia. Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno menolak tegas deklarasi RMS dan memandangnya sebagai ancaman terhadap keutuhan negara. Yang kelima, relawan diserang 1950 sampai 1963. Meskipun Ambon telah jatuh, sisa-sisa keutuhan RMS melanjutkan perlawanan dari Pulau Seram. Selanjutnya, penangkapan dan eksekusi Ciri Soukimil pada tahun 1963. Akhirnya ditangkap oleh TNI di Seram setelah diadil oleh pemerintah Indonesia. Ia dijatuhkan hukuman mati dan dieksekusi pada tahun 1966. Selanjutnya, pemerintah RMS di pengasingan. Setelah kekalahan militer di Maluku, para pemerintah RMS yang melarikan diri ke Belanda membentuk pemerintah RMS di pengasingan yang masih ada hingga sekarang. Reaksi pemerintah Indonesia terhadap pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS adalah tegas dan cepat, berfokus pada operasi militer untuk menumpas pemberontakan dan memulihkan kedaulatan Indonesia. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi RMS. 1. Pernyataan penolakan dan diplomasi awal. Setelah proklamasi RMS pada 25 April 1950, pemerintah Indonesia langsung menolak keberadaan RMS dan menganggapnya sebagai tindakan separatis yang melanggar kedaulatan negara. 2. Operasi militer di Ambon Juli 1950. Pada Mei 1950, pemerintahan Indonesia
memerintahkan TNI untuk melancarkan militer dengan kode operasi militer Nika untuk menumpas RMS, perang gerilya dan pembersihan di Seram 1950 sampai 1963. Setelah jatuhnya Ambon, sisa pasukan RMS melarikan diri ke Pulau Seram dan melanjutkan perlawanan dengan taktik gerilya. 4. Penangkapan dan eksekusi Chris Soumokil tahun 1963 sampai 1966. Pada tahun 1963 TNI berhasil menangkap Chris Soumokil di Pulau Seram. Ia kemudian diadili oleh pemerintah Indonesia dan pada tahun 1966 Soumokil dieksekusi mati atau tuduhan pengkhianatan terhadap negara. 5. Pemulihan keamanan dan rekonsiliasi. Setelah penumpasan RMS, pemerintahan Indonesia berusaha memulihkan keamanan dan stabilitas di Maluku. 6. Pengawasan dan pencegahan gerakan serupa. Setelah pengalaman pemberontakan RMS, pemerintah Indonesia semakin waspada terhadap potensi gerakan separatis di daerah lain. Hal ini mempengaruhi kebijakan keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Reaksi tegas pemerintahan Indonesia dalam menumpas RMS menjadi komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah negara dan mencegah disintegrasi. Akhir pemberontakan Republik Maluku Selatan terjadi pada tahun 1963. Pemberontakan ini dimulai pada tahun 25 April 1950 ketika RMS diproklamasikan sebagai negara merdeka oleh sekelompok tokoh yang tidak setuju dengan pembentukan negara Republik Indonesia NKRI. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda, mereka berusaha memisahkan diri dari Indonesia dengan mendirikan negara di wilayah Maluku. Pemberontakan RMS berlangsung selama beberapa tahun dan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mengambil langkah-langkah militer untuk menghentikannya. Pada tahun 1950, operasi militer besar-besaran dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI untuk menumpas pemberontakan ini. Sebagian besar wilayah RMS berhasil direbut kembali oleh Indonesia pada tahun 1950. Sisa-sisa gerakan pemberontakan ini terus beroperasi di bawah tanah dan melalui aktivitas diaspora di Belanda. Namun, pada tahun 1963, upaya terakhir RMS untuk melanjutkan pemberontakan di Maluku berhasil ditumpas oleh TNI, menandai berakhirnya pemberontakan ini secara signifikan di Indonesia. Namun gerakan RMS tetap ada dalam bentuk organisasi pengasingan, terutama di Belanda, dan terus memperjuangkan aspirasi mereka sebagai politik hingga saat ini, meskipun tanpa kekuatan militer.